Makassar Insight ya. Untuk hari ini kita akan mengangkat satu topik yang akan kita ajak Anda untuk juga bisa berdiskusi di pagi hari ini. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan Anda bisa melalui line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Untuk siaran pagi hari ini, satu narasumber ini hadir di studio dan untuk narasumber lainnya ini kita terhubung secara virtual by Zoom. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener kita sudah kedatangan satu narasumber di studio. Saya sapa dulu nanti. Dan Smart Listener perlu kami informasikan untuk hari ini di Makassar Insight. Untuk tema kita ini mengenai keberadaan Inspektur COVID. Smart Listener, pemerintah Kota Makassar memasifkan pengawasan protokol kesehatan melalui Inspektur COVID pasca berakhirnya penerapan PSBB Jilid 2 di Makassar. Nah, agar berjalan efektif, pemerintah kota menurunkan tim Inspektur COVID yang berasal dari gabungan OPD. Kita akan memperbincangkan hal ini, Smart Listener, dan sedianya untuk hari ini kita akan berbincang bersama bersama dengan Jubir ataupun juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Makassar, Bapak Ismail Haji Ali. Dan untuk pagi hari ini sudah hadir di studio, saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Iman Hud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Jumlah persyaratan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Ya, baik. Ya. Terima kasih ya di banyaknya aktivitas untuk hari ini. Ini juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kemudian saya sapa dulu, ini ada Prof. Ilmar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ilmar. Ya, Prof. Ilmar, pengamat pemerintahan, dan kita ajak juga untuk berbincang di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ilmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Posisinya lagi di mana nih, Pak? Lagi di jalan. Iya. Terima kasih sudah bergabung juga, Pak, untuk pagi hari ini. Iya, baik. Untuk pagi ini saya langsung saja ke Pak Iman ya. Pak Iman, ini pembentukan Inspektur COVID ya. Ini pemerintah Kota Makassar memasifkan pengawasan protokol kesehatan ini melalui Inspektur COVID pasca berakhirnya penerapan PSBB Jilid 2 di Makassar. Nah, untuk berjalan efektif, pemerintah kota menurunkan tim Inspektur COVID yang berasal dari gabungan OPD. Nah, mungkin saya bisa sedikit ataupun Pak Iman bisa sedikit gambaran begitu. Untuk pembentukan ya setelah berakhirnya PSBB tahap pertama, kemudian tahap kedua ya Pak Iman, untuk tahapan PSBB untuk tahap kedua ini di Makassar itu tidak diperpanjang tapi diganti dengan adanya Perwali ya nomor 31 tahun 2021. Mungkin bisa sedikit gambaran ini Pak Iman tentang Perwali ini, tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar. Silakan. Ya, pasca berakhirnya PSBB Jilid 1 dan PSBB Jilid 2, tentu pemerintah akan melakukan suatu suasana yang tetap pada protokol kesehatan. Yeah. Namun di dalam pelaksanaan tentu harus ada dasar hukum. Ini sejalan dengan apa yang Pak Prof. Ilmar menyampaikan beberapa kali dalam diskusi publik bahwa pemerintahan itu kan bukan pada konsep government-nya tapi governance. Artinya apa? Bahwa ada ruang lingkup hukum tata pemerintahan, kemudian landasan hukum tata pemerintahan, itulah yang sebagai dasar dalam menjalankan peraturan wali kota. Karena sesuatu yang akan kita kerjakan tanpa landasan hukum itu kan menjadi susah untuk kita berbuat, sehingga pada saat berakhir itu adalah aturan main di dalam penerapan protokol kesehatan, tentu berdasarkan pada peraturan wali kota. Peraturan wali kota itu sebenarnya hampir sama pada saat penerapan PSBB. Dasar PSBB juga itu menggunakan perwali. Sehingga di dalam pelaksanaannya itu kan ada perbuatan atau tindakan, apakah itu edukasi maupun sosialisasi sampai sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Karena kita harus pahami bersama bahwa sesuatu aturan itu ya marwahnya itu kan disangsinya, disangsi. Walaupun juga kita harus melihat rasa keadilan masyarakat di dalam proses Makassar ini menuju kenormalan yang baru. Karena
sampai saat ini Makassar ini kan pada posisi red zone daripada pandemi COVID-19 yang di Sulawesi Selatan, sehingga perlu penanganan yang bersinergitas, terintegrasi dan masif. Jadi istilah inspektur itu kan fungsi dan tugasnya hampir sama saja dengan Satgas gugus tugas sebelumnya. Hanya istilah, itulah ya istilah yang dipakai oleh Bapak Wali Kota dengan catatan sehingga mungkin menjadi menarik dan mungkin suatu bentuk inovasi sehingga gaungnya itu agak berbeda. Tapi fungsi dan tugasnya itu hampir sama. Nah, namun kita harus pahami bersama bahwa isi daripada Perwali 31 dan Perwali tentang PSBB itu jauh berbeda substansinya, sehingga dalam penerapannya itu juga berbeda. Inilah yang merupakan tugas yang harus kita laksanakan, dikejar oleh waktu yang begitu cepat dan darurat pandemi di Kota Makassar, sehingga dibentuklah tim terpadu yang di dalamnya melibatkan semua stakeholder, baik internal pemerintah kota maupun eksternal, apakah itu dari kepolisian maupun dari TNI. Seperti itu gambaran umumnya mengenai inspektur COVID. Oke. Jadi ini merupakan di mana beberapa personil yang dilibatkan di dalam begitu ya, Pak Iman, untuk inspektur COVID ini. Jadi melibatkan semua instansi. Jadi satu kali kita bergerak itu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi itu melibatkan ratusan personil. Bahkan pada saat tertentu Sabtu Minggu itu serentak sampai 2.500 personil dalam rangka disinfektan massal di Kota Makassar, karena kita sudah darurat, pandemi darurat, zona merah. Jadi makanya harus kita juga masif. Apalagi ini COVID-19 adalah common enemy ya, musuh bersama. Menghadapi musuh bersama ya kita harus bersama, bersatu sehingga kita menjadi kuat. Karena menangani pemutusan mata rantai COVID-19 tidak bisa sendiri-sendiri. Harus melibatkan segenap lapisan masyarakat. Baik dari para pakar-pakar hukum, pakar-pakar pemerintahan, kelompok kampus, mahasiswa, dan berbagai macam lapisan masyarakat termasuk anak-anak muda milenial. Kenapa? Karena ini sasarannya masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Tentu tidak semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang kita hadapi kan bukan hanya saja COVID-19, tapi juga mungkin konsep kerangka berpikir yang berbeda, tapi tidak kontradiktif maksud saya. Oke, inspektur COVID ini keberadaannya sudah lama Pak di Makassar? Sudah 2 minggu atau sudah berapa lama Pak? Pas berakhir PSBB jilid 2 itu kami sudah turun, tapi nanti pada saat Pak PJ yang sekarang ini secara resmi di launching istilah inspektur COVID. Jadi istilahnya, tapi fungsi-fungsinya telah kita laksanakan. Di antaranya adalah sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum perwali terhadap pelanggar daripada Perwali nomor 31 tentang protokol kesehatan di tempat umum. Oke, selama tidak berlakunya PSBB ataupun berakhirnya PSBB untuk tahap kedua, temuan apa saja Pak yang didapatkan di lapangan begitu Pak Iman? Ini kan baru berjalan kurang lebih hampir 1 bulan ya. 1 bulan Jadi di satu sisi kita harus sosialisasi dulu dan edukasi. Tapi kan kita harus juga mengevaluasi. Cuman saya mungkin agak berbeda sama teman-teman yang lain, bahwa saya untuk mengukur keberhasilannya kan itu tidak bisa asal mengatakan bahwa itu sukses apa tidak sukses. Harus kita melengkapi beberapa data-data. Ini kami kurang lebih 300 titik yang kita inspeksi atau kita razia. Itu memang masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Syarat ya, ada ada 5 item syarat protokol kesehatan pada tempat usaha, itu belum semua terpenuhi, tapi dalam arti tidak bersifat absolut. Karena itemnya itu ada 5, mungkin ada 1 yang tidak terpenuhi. Terus kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak patuh. Kalau untuk mall itu hampir semua, itu kita sudah minggu pertama kita turun itu mall yang kita sasar itu hampir memenuhi syarat semua. Terus kita turun lagi ke mini market, kemudian rumah-rumah makan, terus kita turun lagi lebih jauh lagi ke bawah pada sektor non formal, pedagang kaki lima misalnya, penjual sarabak di Sungai Cerekang atau di Pantai Losari. Ini kan susah, masa harus pakai thermal gun atau misalnya. Jadi dinamika dan konfigurasi
lapisan masyarakat itu menjadi faktor yang menjadi analisa kami, sehingga dibutuhkan memang intuisi atau naluri untuk bisa memahami. Pendekatannya juga berbeda karena segmen masyarakatnya berbeda. Ada kelas masyarakat yang open minded itu bisa mungkin, tapi kalau masyarakat yang memang pelanggaran pidana saya dilanggar, apalagi perwali misalnya berkali-kali sudah ditindaki dengan tegas oleh pihak berwajib, masih saja melakukan tindakan pidana, apalagi perwali. Jadi itu dilematis, sehingga kita berharap bahwa percakapan atau perbincangan ini, saya selaku Kasat Pol PP dan Ketua Leading Sector Inspektur COVID berharap banyak, termasuk dari guru saya, senior saya, Prof Ilmar, masukan-masukan, karena memang dari awal tentu harus ada kajian hukum dari para pakar. Itu juga yang tanda kutip mungkin catatan, karena pada saat membuat perwali itu tidak melibatkan, mohon maaf ini saya bicara apa adanya saja, bahwa tidak melibatkan pakar hukum, sehingga tidak penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi karena situasi sudah bergerak, maka saya punya prinsip dalam rangka memotong mata rantai, berarti something is better than nothing gitu. Daripada saya tidak berbuat, ya saya berbuat. Mudah-mudahan dari guru-guru kami ini bisa ada masukan yang berharga, sehingga menjadi bahan referensi untuk kami sampaikan ke pimpinan, sehingga mungkin ada yang harus direvisi atau diperbaiki, sehingga bisa berjalan dengan baik dalam penerapan perwali tersebut. Saya masih ingin lanjut ngobrol nih sama Pak Iman ya, tapi sebelumnya saya ke Pak Ilmar dulu. Pak Ilmar. Halo Pak Ilmar. Iya. Tadi sudah Pak Ilmar? Iya. Tadi sudah mendengarkan ya bagaimana secara teknis tugas dari adanya inspektur COVID ini yang dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar. Menurut Pak Ilmar sendiri bagaimana nih dengan adanya inspektur COVID yang dibentuk pemerintah Kota Makassar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Makassar ini, Pak Ilmar? Ya, saya memang berharap banyak dengan dengan kebijakan yang dibangun oleh wali kota, pejabat wali kota ini, sebenarnya dengan mencoba menerapkan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, karena itu memang yang penting saya kira di dalam menegakkan sebuah aturan yang memang menjadi kepentingan kita bersama. Cuma saya sedikit pesimis ya, karena penjabat wali kotanya kan akan diganti begitu. Nah, saya khawatirnya apakah ini akan berlanjut pada penjabat wali kota yang baru. Mudah-mudahan berlanjut. Karena memang salah satu sisi kepentingan kita sebenarnya di dalam bagaimana mengharapkan penyebaran atau penularan wabah virus ini bisa terdeteksi dengan baik, kalau memang dukungan dari masyarakat, khususnya tingkat kepatuhan dan kedisiplinan itu bisa diwujudkan. Dan frame tadi sebagaimana katakan oleh Pak Iman, itu memang betul bahwa pengenaan sanksi itu menjadi inti sebenarnya di dalam sisi bagaimana mendisiplinkan, bagaimana membuat patuh orang-orang yang selama ini memang tidak begitu punya apresiasi terhadap kehadiran wabah ini. Ya memang ada sih yang beranggapan bahwa masyarakat kita umumnya menyatakan ini kan wabah bisa dihadapi dengan ini kan. Nah, problem yang memang yang muncul juga adalah bahwa sosialisasi dan edukasi yang kita harapkan bisa berjalan efektif, ternyata sampai ke masyarakat itu memang masih menghadapi banyak hambatan dan kendala. Nah, oleh karena itu saya sependapat kalau memang penegakan sisi protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Cuma memang yang perlu juga dilakukan mungkin menurut saya adalah kan susah atau tidak supaya inspektur COVID ini tidak bekerja sia-sia, maka tentu juga kita harapkan pemerintah kota itu seminimal mungkin melihat problem yang ada. Kan problem ini sekarang yang ada pada kerumunan orang. Nah, pada kerumunan orang itu akan sulit mengurai sisi kepentingan menjaga protokol kesehatan itu. Oleh karena itu menurut seperti misalnya pasar-pasar tradisional. Nah, itu akan sangat sulit dan itu butuh kerja keras. Itu pendekatan seperti apa Pak yang dilakukan kalau seperti itu Pak? Pak Prof. Ya kalau saya sekarang
pemerintah kota juga harus membuat kebijakan terhadap pembukaan pasar-pasar tradisional itu. Jadi kalau ada pasar tradisional pengelolanya tidak patuh, ya diberi sanksi juga, begitu kan? Jadi ini kan sebenarnya salah satu bagian dari sisi kepentingan kita bersama. Karena apalagi sekarang tingkat penyebaran itu kan apa yang kita sebut dengan orang tanpa gejala itu jauh lebih besar ketimbang orang yang memang dalam keadaan PDP dan ODP. Nah, orang tanpa gejala ini kan sebenarnya adalah carrier, dan carrier itu ya bagi orang yang kuat imunitas tubuhnya tidak menjadi masalah. Tapi bagi yang rentan itu akan mudah terdampak atau terpapar. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya kalau untuk memutus melakukan ini, maka memang perlu ada sisi hal yang memang perlu dijalankan sehingga kemudian bisa memenuhi aspek kepentingan yang kita harapkan bersama. Jadi saya setuju sependapat bahwa Inspektur COVID ini, ya sebenarnya saya juga berharap dulu pada waktu pelaksanaan PSBB tahap pertama sebenarnya itu bisa lebih ketat lagi dan itu bisa menjadi satu acuan dasar, tapi sepertinya memang terjadi kebijakan yang ini di satu sisi aparat kita di bawah itu berusaha untuk menegakkan norma-norma yang seharusnya dipatuhi, tapi dari sisi yang lain ada juga orang yang memberi kesempatan kebijakan itu seolah-olah menganulir apa yang telah dilakukan oleh aparat kita yang sudah bersusah payah melakukan melonggarkan itu. Akhirnya ya Bermasalah dari awal menurut saya. Jadi antara melakukan pengetatan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan dengan melakukan relaksasi penerapan PSBB. Nah, Prof, itu menurut saya dua hal yang tidak mungkin dilakukan. Iya, jadi kalau kita lihat sekarang untuk tren ataupun kurva COVID-19 di Kota Makassar ini, RO-nya itu masih di atas 1 begitu ya? RT ya. RO-nya itu masih di angka RT. Iya. 1,6. Sedangkan 1,6. Untuk tahapan untuk new normal itu kan harus di bawah 0 ya, Prof ya? Di bawah 1. Di bawah 1 begitu. Nah, kalau seumpamanya ini kurva tren peningkatan ini terus mengalami peningkatan ataupun kenaikan begitu, Prof Ilmar. Kemungkinan untuk PSBB tahap ketiga ini bagaimana kira-kira? Adakah kemungkinan ini bisa dilakukan juga di Makassar, kembali dilakukan di Makassar begitu, Prof? Kalau saya itu sudah agak sulit dilakukan, Mbak Mirsa. Ya. Kenapa? Karena orang sudah terlanjur sudah sangat pesimis, susah untuk mengembalikan pada suatu keadaan semula sebenarnya. Oleh karena itu, yang paling mungkin dilakukan itu tadi, bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Artinya dengan protokol kesehatan saya kira itu akan menjadi lebih mudah begitu. Nah, itu yang saya kira yang penting menurut saya itu yang harus dijalankan. Karena kalau tidak akan sangat sulit. Jadi di satu sisi kebijakan kita juga ya seringkali berubah-ubah dan itu juga menyulitkan aparat kita sebenarnya di tingkat bawah. Di tingkat bawah untuk kemudian bisa konsisten terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kasihan itu adalah menurut saya aparat-aparat penegak hukum kita, ya khususnya teman-teman Satpol yang sudah bersusah sedemikian rupa, tapi kemudian ada kebijakan yang sebenarnya kalau saya sih menyatakan itu kebijakan antinomi, ya saling bertentangan sebenarnya. Kembali melonggarkan begitu ya, Prof ya. Oke. Betul. Prof, kalau kita bisa evaluasi sedikit ya dari tahapan PSBB tahap pertama, kemudian masuk di tahapan kedua begitu. Kalau melihat tingkat kesadaran dari masyarakat Makassar sendiri itu bagaimana sejauh ini yang bisa Anda lihat begitu? Sebenarnya kalau saya menanggapan masyarakat kita itu kan cukup patuh dan disiplin sebenarnya. Andai kata memang dari awal arahan kebijakannya itu jelas ya dijalankan. Misalnya 14 hari. Kemudian kekurangan-kekurangan itu bisa dievaluasi oleh teman-teman Satpol di mana titik lemahnya itu yang kemudian bisa ditutupi pada penerapan PSBB kedua. Tapi kan ternyata pada PSBB kedua itu justru menurut saya
berbalik. Ya itulah saya katakan tadi, tiba-tiba ada kebijakan bahwa masyarakat juga butuh baju baru dan sebagainya. Yeah. Nah itu kan yang membuat kebijakan ini menjadi berantakan sebenarnya. Okay. Ya. Padahal yang saya katakan teman-teman kita sudah menertibkan, kemudian kok disalah-salahkan begitu ya. Ini kan kalau saya dari sisi penerapan kebijakan itu sudah betul. Kalaupun misalnya mau dilakukan nanti itu ya nanti pada tahapan setelah PSBB selesai, begitu kan. Tapi ini tidak. Nah, masyarakat sebagian melihat, loh kok pemerintah sendiri yang melakukan penerapan itu, tapi kemudian sisi kepentingan yang ingin dijalankan itu tidak terpenuhi begitu. Padahal kita menyatakan PSBB itu sebenarnya adalah cuma 3 tujuannya. Yang pertama adalah bagaimana membatasi kerumunan supaya penularan itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah tracingnya bisa jalan. Kemudian yang ketiga trackingnya juga bisa jalan sehingga sumber penyebaran epicentrum wilayah-wilayah yang terpapar itu juga bisa dideteksi dengan dini. Nah kalau sekarang menurut saya susah mendeteksi nih antara di mana sih letak epicentrum penyebaran itu di mana saja. Nah sekarang kan sama dengan meraba-raba sebenarnya. Jadi agak kesulitan juga. Jadi yang paling efektif memang saya sependapat penerapan inspektur COVID, mudah-mudahan ini tidak datangnya pejabat wali kota yang baru kebijakan mengganti juga dengan kebijakan yang lain. Baru ya. Nah, menurut saya semakin amburadul begitu ya. Ya. Dan saya kalau ini bisa dilanjutkan, saya berharap itu bisa akan jauh lebih efektif. Artinya mengedukasi tadi dikatakan oleh Pak Iman itu mengedukasi, melakukan sosialisasi. Itulah juga sebenarnya saya harapkan nanti penerapan sanksi itu berada pada level terakhir. Kalau betul-betul tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat itu tidak dijaga, barulah kemudian menurut saya penerapan sanksi itu bisa dilakukan. Saya kira teman-teman Satpol sudah sudah melihat kepentingan itu dan saya yakin bahwa itu bisa dijalankan dengan baik. Yang penting menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di dalam menegakkan protokol kesehatan itu tidak lagi tiba-tiba dipotong begitu saja. Nah itulah yang menimbulkan harapan menurut saya yang tidak tepat. Ya. Gitu. Masyarakat yang bingung gitu Prof. Betul. Iya, jadi masyarakat yang bingung. Iya, okay. Antara mengikuti apa yang sudah ditetapkan, karena misalnya begini, di satu sisi sudah ditegaskan, tapi di sisi yang lain dilonggarkan. Bagaimana bisa sebenarnya? Ini mau yang selalu menyatakan, ya. Jadi saya kira inspektur COVID itu nanti kan membuat standar, dengan standar itu dia berjalan. Siapa yang tidak ini, ya tentu akan diedukasi, disosialisasi, tanpa pada akhir itu tidak itu baru kemudian ada penerapan. Oke, Prof, ini tentunya fungsi dari inspektur COVID ini kan memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat begitu ya. Kita akan lanjut lagi ya sebentar Prof Ilmar dan juga Pak Iman, kita break dulu untuk sesaat dan Smart Listener kami. Ya, kita break dulu untuk sesaat ya, Prof. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener untuk Anda juga yang ingin bergabung ataupun berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan keberadaan inspektur COVID ini, bagaimana menurut Anda Smart Listener? Apakah ini juga berdampak ataupun ini salah satu upaya yang... Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum. Oke, sepertinya kita kendala teknis ya, masih ada kendala teknis dan saya kembali ke Pak Iman ya. Pak Iman tadi seperti yang diinformasikan tadi ya oleh Profesor Ilmar tadi ya, ini beberapa hal yang dilakukan mengenai bagaimana nantinya untuk secara teknis begitu ya, tugas dari inspektur COVID-19 ataupun inspektur COVID yang dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar ini. Untuk bentuk koordinasinya sendiri seperti apa nanti ini Pak? Jadi dasar pelaksanaan ini adalah sinergitas dan terintegrasi dan sinkronisasi terhadap semua stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. Ada poin yang saya bisa ambil dari Bapak Prof tadi bahwa memang pasar itu klaster potensial. Ya. Makanya kalau di beberapa daerah itu ketika ada pasar yang terpapar langsung pasarnya ditutup. Apalagi pasar di Makassar ini ada pasar yang
pasar tumbuh yang tidak begitu ketat protokolnya itu sangat berbahaya dibanding dengan pasar-pasar yang resmi. Ini kan banyak pasar yang tidak resmi, pasar-pasar darurat dan sebagainya, itu klaster. Sangat memungkinkan potensinya terjadi penularan atau transmisi terhadap penyebaran COVID-19. Itu poin. Menyikapi itu, maka setiap hari dari kecamatan bersama Tripika itu turun, termasuk Pasar Senggol. Tapi kan persoalannya itu di berkumpulnya itu. Ya, berkumpulnya itu gimana, Pak? Jadi walaupun mereka pakai alat pelindung diri, tapi ketika berkumpul pada seolah-olah kapasitasnya sama, itu kan berarti potensinya semakin besar untuk terjadi transmisi lokal seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita merujuk pada protokol kesehatan, pasarnya itu harus tidak seperti normal. Kalau misalnya pedagangnya 100 berarti 50 saja. Jadi ada pengurangan begitu, ya, Pak? Itu kan kita belum normal. Jadi berkumpul itu salah satu, jadi social distancing itu poinnya di situ. Harus lebih ditingkatkan begitu. Ditingkatkan Pak Iman, kita kembali lagi ke Pak Ismail. Pak Ismail, halo. Ini ada kendala teknis begitu ya? Kita ke Prof. Ilmar lagi. Ya, Pak Ismail, ini dari Pak Iman Hud ya, ini sebagai leading sector dari COVID-19 ya. Ini nanti bentuk koordinasinya nanti seperti apa ini Pak Ismail? Koordinasi dengan yang mana nih? SKPD atau jurubicara? Iya, dengan inspektur COVID-nya dan juga dengan beberapa OPD lainnya begitu, Pak. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Kasat itu sudah sesuai dengan wali. Bahwa inspektur COVID ini kan bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Tadi disampaikan kalau ada tempat-tempat yang mungkin hanya kapasitasnya katakanlah 100, ya itu harus diisi 50%. Tapi itu juga dalam pengawasan yang ketat. Jadi koordinasi antar SKPD, karena Satpol PP ini kan bersama jajaran di bawah, ada juga Dinas Perhubungan kalau di jalan. Nah ini tentu tim inspektur COVID ini memang tidak hanya di satu SKPD, tapi bersama-sama ke lapangan ya, atau ke lokasi-lokasi yang dianggap atau rentan dengan penularan COVID. Nah disitulah kerja-kerja terpadu yang dilakukan. Bagaimana SKPD termasuk jajaran keamanan juga dalam hal ini yang di Polri bisa menegakkan daripada Perwali 31 tahun 2020 terkait dengan sanksi protokol kesehatan yang harus ditegakkan. Nah itulah salah satu upaya yang dilakukan dengan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi itu. Saya ke Prof. Ilmar lagi. Prof? Ya. Ini bentuk koordinasinya nantinya, Prof, seperti apa dengan OPD lainnya dengan adanya inspektor COVID ini, Prof? Apa yang harus ditingkatkan lagi begitu oleh pemerintah? Ya, kalau saya kan ini sebenarnya soal penegakan. Jadi soal penegakan terhadap berlakunya protokol kesehatan itu sebenarnya. Jadi koordinasinya saya kira begitu ini dijalankan, maka kemudian inspektur COVID itu punya kewenangan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kita, bagaimana mendisiplinkan, membuat patuh masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada. Nah, saya tidak menginginkan terjadi intervensi begitu inspektur COVID melakukan fungsi dan tugas serta kewenangannya itu kemudian tiba-tiba diintercept begitu ya. Saya pakai kata diintercept. Langsung dipotong gitu. Artinya begitu tiba-tiba dipotong begitu. Nah, itu kan yang sebenarnya selama ini sering kali terjadi. Nah, itu saya tidak inginkan karena kalau itu yang terjadi
ya buat apa? Itu kan sebenarnya sama dengan membenturkan inspektur COVID dengan masyarakat begitu. Nah, itu yang berkali memang patut dipertimbangkan. Dan seperti tadi saya katakan, karena ini terjadi pergantian kepemimpinan, mudah-mudahan saja inspektur COVID ini dilanjutkan. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti dia akan memberikan arahan setelah dia dilantik, dan kemudian dia menyatakan, saya tidak mau ada inspektur COVID, saya mau ini. Berarti kan ini bekerja lagi dari awal begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, menurut saya persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah selesai dengan tuntas. Nah, itulah yang menjadi persoalan kita selama ini sebenarnya. Nah, karena masyarakat semua melihat dengan ini, sedangkan di tingkat gugus tugas saja, di tingkat pemerintahan saja terjadi ketidakkonsistenan, ketidakharmonisan, apalagi mau menegakkan norma protokol kesehatan yang memang membutuhkan kedisiplinan dan kepatuhan menurut saya. Jadi problem penting saya adalah mudah-mudahan ini bisa dilakukan, tidak ada perubahan, dan saya memang berharap besar dengan ini bisa dilakukan. Ini menurut saya satu-satunya cara menurut saya yang bisa mungkin lebih efektif menekan angka penyebaran itu. Kalau tidak, ya sama seperti yang lain-lain, ya kita jebol lagi begitu. Dan saya juga melihat bahwa kalau kita lihat secara nasional, angka pertambahan kasus, memang kita masih, kalau ibaratnya ini kurva, ini sedang menanjak. Jadi kurvanya memang belum melandai. Jadi kita menuju pada kurva yang ya mungkin saya sesuai dengan permodelan yang ada itu, bahwa sebenarnya baru kita bisa berharap kurva itu mulai melandai kalau itu kemudian pada bulan Juli. Nah, sekarang kita mau memaksakan seolah-olah kita mau masuk pada era yang normal, tapi kemudian ternyata persoalan yang kita hadapi belum tuntas begitu. Jadi orang masuk pada new normal itu sebenarnya itu tadi seperti yang Mbak Mirsa katakan, angka pertambahannya itu di bawah 1 begitu. Jadi RT-nya di bawah 1. Oke. Ini menjadi tugas utama gitu ya. Dari pemerintah gitu ya, Prof. Berat sekali. Berat sekali memang. Jadi saya berharap banyak sebenarnya kepada pemerintah, marilah untuk mendisiplinkan masyarakat sebenarnya tidak sulit menurut saya. Prof, patronnya karena untuk Makassar itu masyarakat kelas menengah yang pintar itu menurut saya dibanding itu cuma perbandingannya antara 35 sampai 65%. Okay. Prof, nah, yang 35 yang bandel ini gampang ditangani oleh Satpol lah. Gitu. Oke. Prof, ini untuk penanganan COVID-19 ini kan kalau semamanya kita lihat ya di sosial media begitu, itu banyak juga hal-hal yang muncul, ada hal-hal yang berita hoax begitu, di mana mau tidak mau ini juga bisa membuat masyarakat percaya begitu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu agak sedikit berkurang atau hilang sama sekali. Ini bagaimana Prof untuk bisa ke depannya masyarakat kembali percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah begitu, khususnya untuk penanganan COVID-19 ini? Betul. Kalau kita melihat sebenarnya suka atau tidak, karena memang sekarang kita masuk pada era perkembangan informasi yang begitu cepat, tingkat teknologi yang begitu masif, suka atau tidak, memang kita akan menghadapi begitu banyak informasi yang berseliweran, dan inilah menurut saya fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah harus lebih berat lagi. Nah, itu muncul sebenarnya karena selama ini juga masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup. Ya, ini mungkin juga kepada Pak Ismail sebagai humas gugus tugas, ya masyarakat itu tidak mendapat informasi yang cukup dalam arti langkah-langkah. Jadi masyarakat itu kan membutuhkan informasi sebenarnya, apakah dari ketua gugus atau dari humas yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Sama sekarang misalnya masyarakat ketakutan terhadap persoalan rapid, karena ada informasi yang menyatakan bahwa rapid itu begitu rapid dan reaktif langsung kemudian diisolasi oleh pemerintah. Kan tidak begitu sebenarnya penyampaiannya. Prosesnya tidak. Jadi bisa dengan isolasi mandiri. Prosesnya tidak begitu. Nah, ini tidak tersampaikan dengan baik sebenarnya. Sehingga apalagi yaitu tadi orang yang memegang
handphone, banyak mendapat informasi yang sebaliknya. Nah, itulah yang akan menambah syarat beban yang kalau tidak diiringi dengan pemberian informasi yang lebih, ya saya katakan dalam tanda petik lebih dari cukup, ya untuk mengimbangi informasi hoax itu, maka kemudian ini akan memberi kesulitan tersendiri. Baik, itu Prof. yang saya kira memang patut menjadi pertimbangan. Baik, jadi edukasinya ini perlu ditingkatkan lagi begitu. Saya ke baik Prof, saya ke Pak Ismail lagi. Pak Ismail? Ya, ini gimana nih? Tadi sudah mendengarkan pemaparan, penjelasan dari Prof. Ilmar begitu. Bentuk edukasinya kepada masyarakat ini lebih ditingkatkan lagi. Ini upaya-upaya yang dilakukan untuk saat ini apa? Apalagi? Ya, jadi sebenarnya beberapa waktu ya belakangan ini, kalau dikatakan tadi Pak Prof, memang kemajuan teknologi ini juga yang membuat kita ya masyarakat begitu cepat ya. Ya, menerima informasi. Biasanya baru disampaikan sudah tersebar, apalagi itu belum diklarifikasi. Itu kita maklumi, tapi memang pemerintah kota dalam ini sudah maksimal melakukan, sudah memanfaatkan ini Prof semua. Semua media elektronik, media cetak kita sudah lakukan ya. Tapi memang begitu gencarnya ini namanya media mainstream ya, seperti media sosial apa semua yang memaksa kita juga untuk selalu tidak henti-hentinya pemerintah menyampaikan ya informasi berkaitan dengan penanganan COVID. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Prof betul sekali ya, soal rapid test yang kita sudah melibatkan seluruh aparat di bawah, mulai dari kelurahan dengan RT dan RW-nya, kepala pusat puskesmas kita ya, secara teknis sudah menyampaikan, sudah melakukan Pak Ismail, Iya. Kalau kita berharap sekarang dengan puskesmas, jangan pernah berharap. Saya sendiri mengalami itu, tidak akan pernah teredukasi dengan kepala puskesmas yang turun ke bawah. Tidak ada itu. Jadi sebenarnya inilah kelemahan kita. Ya, saya sependapat Pak Pejabat Wali Kota Prof. Yusran itu yang coba meng-arrange RT RW sebenarnya. Nah, supaya ini yang jalan. Nah, sekarang baru RT RW ini sudah mulai jalan, mengedukasi masing-masing RT-nya. Nah, itu baru satu. Tapi kan sebenarnya RW ini juga membutuhkan, kan dia hanya menyatakan ini. Tapi kan masyarakat yang sudah cerdas, kok di media saya dapatkan begini. Nah, RT yang kurang mampu memberikan penjelasan itu butuh yang namanya semacam apakah video dari yang ini, supaya dia bisa memberikan, Pak, kalau Bapak tidak percaya tolong dulu ditonton seperti ini. Nah, itu yang tidak ada sebenarnya. Padahal yang berseliweran di media-media mainstream itu sosial orang-orang yang merasa diperlakukan tidak baik dan seterusnya. Jadi itulah yang membuat masyarakat kemudian menimbang-nimbang, kalau begitu lebih baik kita bertahan pada diri sendiri begitu. Jadi itu yang saya lihat itu yang memang tidak dijalankan dari awal, sehingga protap itu berjalan sendiri-sendiri begitu, Pak Ismail. Iya, jadi saya sambung lagi Prof tadi, yang saya maksud bukan kepalanya. Jadi aparat di puskesmas itu kan terlibat langsung setiap pertemuan, seperti minggu ke minggu kemarin pada saat Pak Lurah, Pak Camat melakukan pertemuan-pertemuan itu dihadirkan lah dari. Kalau saya, Pak Ismail, saya tidak potong. Sekarang yang lebih efektif itu sebenarnya adalah door to door. Jadi door to door itu penting. Kalau hanya sekedar pertemuan, setelah pertemuan selesai. Tapi ini door to door sekaligus juga melihat, mengefektifkan, karena seperti misalnya di lingkungan saya itu di perumahan dosen, kan tiba-tiba ada orang yang terpapar, maka kemudian, nah edukasinya kan kita sudah jalan, sudah bisa kita menyatakan yang terpapar itu sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian yang ini isolasi mandiri dan seterusnya. Tapi bagi yang lain kan itu tidak dilakukan begitu. Jadi ini memang persoalan yang menurut saya teman-teman aparat di tingkat bawah sendiri itu inisiasinya menurut saya tidak sampai begitu. Nah, kalau saya melihat itulah seperti yang saya katakan tadi, dengan informasi yang sekarang berkembang dengan cepat, dia harus bekerja bukan 2 kali, 3 kali, malah 4 kali lebih cepat, lebih baik begitu. Karena kalau dia sama saja, ya masyarakat masih akan terpengaruh dengan
informasi-informasi yang sebetulnya tidak betul, tidak tepat begitu. Baik, kita sampai pada closing Terima statement. kasih Prof. Ya. Saya kira terima kasih Prof. Ya, ini menjadi bahan dan saya kira ini sudah Prof. Mudah-mudahan ini ke depannya pemerintah kota tentunya bekerja sama seluruh tingkatan mulai dari aparat paling bawah, kelurahan, Pak Camat dan tentunya teman-teman SKPD ya. Baik. Termasuk kalau kita lihat pada saat acting di lapangan itu kita sudah melakukan seluruh potensi yang ada berkaitan dengan bagaimana bisa mengedukasi, mensosialisasi masyarakat itu kita sudah lakukan. Ya tadi memang mungkin Pak Prof kita sadari seluruh masyarakat kita kan tidak semua pada saat disampaikan, pada saat dilakukan door to door mungkin ya jam-jam tertentu mungkin tidak seperti orang-orang yang kantoran mungkin tidak tersampaikan. Tapi mudah-mudahan ke depan Prof. Terima kasih ini. Baik. Saran dan tentunya menjadi masukan yang sudah sering kali kita mungkin Pak Prof juga sampaikan. Saya kira itu Ibu. Iya, baik. Baik. Saya kembalikan dulu. Iya, baik Pak Ismail. Untuk closing statementnya mungkin Pak Ismail atau dari Prof Ilmar masih ada yang disampaikan? Ya. Saya ke Pak Iman. Oke. Ya. Prof, closing statementnya? Ya, kalau closing statement saya sebenarnya saya berharap Inspektur COVID ini dengan datangnya pejabat wali kota yang baru tidak diganti, ini harus diteruskan karena ini menurut saya wadah yang bisa mengefektifkan protokol kesehatan itu bisa jalan atau tidak. Kalau tanpa ini saya tidak berharap banyak dan ya tentu akan mengalami lagi kebingungan dan ketidakkonsistenan dari kebijakan yang ada. Saya kira itu aja. Ya, masyarakat bingung ya. Baik, silakan. Ya. Dari Pak Ismail ada yang ingin sampaikan? Iya. Ya. Ya, saya kira menurut saya juga sama Pak Prof ya. Kebijakan ini terus berlanjut ya walaupun tadi Pak Prof yang sampaikan ya kita juga ini di internal belum tahu pasti ini kalau ada pergantian atau apa. Tapi yang jelas bahwa program pemutusan percepatan penanganan pemutusan rantai COVID-19 ini tentu menjadi tugas kita semua. Dan kita bisa tentu selalu mengingatkan dan menghimbau masyarakat, ayo kita patuh, ayo kita disiplin ya. Tidak ada cara lain yang bisa memutus mata rantai COVID-19 ini kecuali kita patuh pada protokol kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan ya, menggunakan sabun, jaga jarak, dan yang paling terpenting gunakan masker. Dan kalau ada yang tidak terlalu mendesak, hindari kerumunan atau tempat-tempat umum yang sebenarnya ini juga menjadi sumber ya, menjadi penyebaran tempat yang menjadi rentan untuk orang bisa terpapar virus COVID-19. Saya kira itu saya. Baik. Saya ke Pak Iman. Ini bisa silakan untuk closing statementnya Pak Iman. Ya, poinnya bahwa berdasarkan WHO dan standar protokol kesehatan, kesadaran, kepatuhan dan ketaatan merupakan syarat utama pemutusan mata rantai COVID-19 berikut dengan pelibatan semua lapisan masyarakat. Harapannya dengan pergantian PJ wali kota ini? Artinya pergantian kan biasa dalam suatu birokrasi dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kami yang dibawakan sudah ada tracknya ya, sudah ada jalur yang kita lakukan on the track maksudnya siapapun yang mengganti atau diganti kebijakan itu tetap berjalan seperti itu. Jadi tetap normal. Itu bukan masalah bagi kami. Kalaupun mungkin apanya yang berubah tetapi tetap situasi ini pandemi, tentu tugas, fungsi dan kewenangannya pasti sama dalam rangka penegakan Perwali 31. Kalaupun ada revisi itu kan untuk memperbaiki, itu saja. Baik, ya kita berharap ya kita sama-sama bekerja sama. Mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita berharap semoga pandemi ini bisa secepatnya berakhir. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ismail Haji Ali, kemudian juga Prof Ilmar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan juga Pak Iman Hud. Terima kasih sudah di studio ya untuk pagi hari ini. Baik, Smart Listener, untuk
sekali lagi untuk siaran tunda dari perbincangan ini, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Terima kasih untuk semua narasumber. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum